ya. Dan Al-Baqarah itu kalau ada rumah atau tempat atau kontrakan yang sering diganggu oleh makhluk halus, silahkan Bapak baca surat Al-Baqarah, jangan berhenti, jangan. Jadi gini Pak, kasih air di baskom ya, nah, baca surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir, kuat nggak tuh? Ya, 2 juz lebih ya, 2 juz kurang ya, 2 juz kurang. Ini air di baskom nih, tempelin, baca Al-Baqarah alif lam mim sampai terakhir, bukan hanya yang tadi itu awal, tengah, akhir saja, tapi semuanya terus saja Pak. Nah nanti Bapak setelah baca Al-Baqarah di air tadi yang dikobokan atau di baskom, kita tempelin tangan kita sepanjang kita baca surat Al-Baqarah. Nanti airnya ciprat-cipratin Pak ke seluruh pojok-pojok kamar rumah kita atau kontrakan kita. Ya. Ya, nanti kalau ada penampakan baik berupa itu ular atau apa, biasanya ular. Yang baca sambil baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, enggak usah takut. Insya Allah rumah kita bebas dari gangguan setan dan jin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi unzila 'alaihil Qur'an wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal irfan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah sekalian yang Allah muliakan, wabil khusus pembawa acara dan pengurus DKM Masjid Al-Barakah, semoga Allah muliakan semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat yang tidak terkira. Semalam Allah menjaga kita dengan tidur kita, jantung kita masih bergerak, napas kita masih berhembus. Alhamdulillah, semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan takarrub kita dengan sholat berjamaah tadi dilanjutkan dengan tadabbur Quran ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan nikmat kita yang dari yang telah ada. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang setia mengikuti ajarannya dengan istiqomah ila yaumil qiyamah. Baik, kita mulai bahasan kita tentang Al-Baqarah. Kita masih bolak-balik aja ini. Silahkan di-klik Pak. Saya nggak bisa baca. Kira saya tadinya saya di depan laptop nih, kabelnya pendek ya. Baik, ini adalah surat Al-Baqarah ya, surat yang sudah kita bahas juga ya, masalah tentang mukadimahnya, di mana surat ini merupakan surat Madaniyah atau surat yang diturunkan di kota Madinah, dan surat ini berjumlah 286. Nah, di antara ijaz Al-Quran adalah surat ini adalah berjumlah 286. Nah, kalau dibagi dua itu 143. Kalau kita buka nanti ya surat Al-Baqarah ayat 143 itu, karena dia di tengah-tengah Al-Baqarah, itu kalimatnya adalah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Ada kalimat wasatan, pertengahan. Dan demikianlah kami menjadikan kalian sebagai umat wasat.
umat wasatiyah, umat yang ada di tengah-tengah, moderat, ya. Litakunu syuhada 'alan nas. Jadi tidak ekstrim kiri, tidak terlalu ekstrim kanan juga. Umat Islam itu yang benar adalah umat yang berada di tengah-tengah, ya, yang memperhatikan keseimbangan, ya. Wada'al mizan alla tatghaw fil mizan. Allah telah meletakkan mizan, timbangannya. Alla tatghaw fil mizan, janganlah berlebihan, ya, dalam timbangan. Ya. Timbangan yang utama itu ya adil, ya. Adil itu bisa seimbang semuanya. Kalau enggak adil akan tidak ada keseimbangan. Maka umat Islam itu wasaton. Ya, wasaton itu adalah pertengahan, tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan. Seperti ayat yang pertama yang turun, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, Iqra itu Allah menyuruh kita untuk selalu belajar. Ya. Tapi belajarnya dengan membawa nama Allah, bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena kalau Iqra tanpa bismi rabbika takut jadi sekuler, memisahkan urusan agama daripada urusan keduniaan atau keilmuan. Hanya ilmu saja tanpa menyertakan bismi rabbika akhirnya menjadi sekuler. Apa itu sekuler? Fasluddin anid daulah, memisahkan urusan agama dari kenegaraan. Ya, urusan negara nggak mau dicampur adukan dengan agama. Ya, politik itu nggak usah pakai agama katanya. Lah kalau nggak agama, jadilah politik barbar, politik yang keluar dari akhlakul karimah, sehingga terjadilah beberapa kejadian, ya, korupsi, ya, menghalalkan berbagai macam cara, money politik, gitu. Maka Iqra bismi rabbikal ladzi itu ilmu harus dikaitkan dengan agama. Kalau bismi rabbika saja tanpa Iqra, takutnya terjadi klinik, tahayyul, sifat-sifatnya yang sifatnya gaib tanpa ada pertimbangan ilmiah. Maka itu keseimbangan dalam Islam, ada Iqra, ada bismi rabbika. Jadi ada keterkaitan antara satu ayat dengan ayat lain. Nah, Al-Baqarah 286 jumlah ayatnya, kalau kita bagi 2, 183. Berarti jatuh pada ayat, nanti dicek di rumah, ya. Ya. Itu kalimatnya adalah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakun rasulun syahidan 'alaikum, dan seterusnya. Kemudian disebutkan juga di sini dalam Al-Baqarah, ya, disebut dengan nama Al-Baqarah karena Al-Baqarah itu artinya adalah sapi betina. Kenapa disebut surat Al-Baqarah? Karena ada kisah tentang sapi betina. Ini dulu udah kita bahas bagaimana orang-orang Yahudi dahulu, ya, pernah membunuh, ya, ada seseorang kaya membunuh ponakan membunuh pamannya, kemudian dia pura-pura nggak ngaku, terus mau mencari siapa pelakunya. Bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, carilah sapi betina. Dicari, tapi orang-orang Yahudi itu tidak ingin mencari ilmu, tapi ngeyel, banyak pertanyaan-pertanyaan, banyak perdebatan-perdebatan. Sapi yang kayak gimana? Sapi yang warnanya kuning. Sapi yang kuning kayak gimana? Sapi yang tidak pernah dipakai membajak atau dipakai bertani. Akhirnya mereka sulit sendiri. Hampir-hampir mereka tidak melaksanakan perintah Nabi Musa alaihissalam. Nah, akhirnya singkat cerita, sampailah kemudian ke sebuah tempat. Di situ ada seorang yatim, hanya punya seorang ibu,
punya sapi yang disebutkan itu sapi yang kekuning-kuningan, nggak pernah dipakai bajak, nggak pernah dipakai untuk mencangkul dan sebagainya. Akhirnya kemudian ternyata dikasih tahu oleh malaikat, nanti kalau ada yang mau beli sapi ini harganya sebesar berat dari emas, seberat sapi ini. Akhirnya Allah berkahilah dia. Singkat cerita itu ya. Ini udah kita bahas juga, langsung lanjut klik. Kemudian keutamaan surat Al-Baqarah. Itu banyak sekali hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya yang menyatakan tentang keutamaan daripada surat Al-Baqarah ini ya. Ini surat Al-Baqarah termasuk surat yang bisa menjaga kita dari gangguan ya manusia maupun jin maupun juga segala yang membahayakan kita. Ini hadis-hadisnya saya nggak bisa bacakan, nggak hafal juga karena nggak di depan laptopnya ya. Jadi intinya surat Al-Baqarah ini sangat berguna sekali. Nah makanya kita nggak hafal Al-Baqarah, maka kemudian ulama-ulama kita membuat amalan yang ringkas. Awal Baqarah ya sampai wa ulaika humul muflihun ya, kemudian ayat kursinya ya, kemudian kita baca akhir daripada surat Al-Baqarah, awal, tengah, kemudian akhir. Nah, itu sering dibaca kita dalam setiap wirid tahlilan ya. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba ya wa ulaika humul muflihun. Terus ayat kursinya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ya la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy dan seterusnya. Kemudian lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampai Fansurna 'alal qaumil kafirin. Diringkas oleh ulama, kalau nggak bisa semuanya baca Al-Baqarah, bacalah awalnya, ayat kursinya, dan bacalah akhir daripada surat Al-Baqarah. Jadi ulama-ulama kita itu sudah sangat hikmah sekali menuntun kita dari kita kecil, bacaan tahlilnya itu isinya. Dan itu juga terdapat dalam wirid Al-Ma'surat yang dikarang oleh Syahid Hasan Al-Banna. Setiap pagi membaca awal Al-Baqarah, ayat kursi, dan akhir daripada surat Al-Baqarah itu sendiri. Ayat kursi itu ada di tengah-tengah daripada surat Al-Baqarah ya. Sangat bijak sekali karena kita nggak bisa ngapal satu Al-Baqarah semuanya ya. Dan Al-Baqarah itu kalau ada rumah atau tempat atau kontrakan yang sering diganggu oleh makhluk halus, silahkan Bapak baca surat Al-Baqarah, jangan berhenti, jangan. Jadi gini Pak, kasih air di baskom ya, nah, baca surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir, kuat nggak tuh ya, 2 juz lebih ya, 2 juz kurang ya, 2 juz kurang. Ini air di baskom nih, tempelin, baca Al-Baqarah alif lam mim sampai terakhir, bukan hanya yang tadi itu awal, tengah, akhir saja, tapi semuanya terus saja Pak. Nah nanti Bapak setelah baca Al-Baqarah di air tadi yang dikobokan atau di baskom, kita tempelin tangan kita sepanjang kita baca surat Al-Baqarah. Nanti airnya ciprat-cipratin Pak ke seluruh pojok-pojok kamar rumah kita atau kontrakan kita ya. Ya, nanti kalau ada penampakan baik berupa itu ular atau apa, biasanya ular, yang baca sambil baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, gak usah takut. Insya Allah rumah kita bebas dari gangguan setan dan jin. Insya Allah gitu. Tapi biasanya ada gangguan aja Pak kalau kita baca gituan. Gangguannya apa? Kadang lagi baca Quran ada tamu, diberhentiin dulu baca Quran kita, ntar pas itu malas lagi, nggak selesai lagi. Kadang-kadang ada aja ya anak-anak kita nangis atau apa, keganggu kita. Nah, itu setan ingin mengganggu kita tidak menyelesaikan bacaan surat Al-Baqarah ya. Nah itu manfaat daripada
surat Al-Baqarah. Di zaman Nabi SAW kalau perang itu yang ditanya, aina ashabul Baqarah, siapa orang yang hafal surat Al-Baqarah, ayo maju paling depan, karena gampang untuk mengalahkan musuh. Maka yang paling paling depan Nabi mengatakan, aina ashabul Baqarah, mana sahabat-sahabat yang hafal surat Al-Baqarah, di depan. Nah, sampai seperti itu Pak ya, manfaat daripada surat Al-Baqarah. Lanjut. Nah, ini bagian-bagian daripada isi daripada surat Al-Baqarah ya. Nggak kelihatan saya juga ya. Ini isi ringkas daripada surat Al-Baqarah. Ada di juz pertama ya. Itu bagian pertama, juz pertama berisi tentang tipe-tipe kelompok manusia yang sudah kami pernah sampaikan ya. Pertama, tipe-tipe manusia itu ada 3 ya. Muttaqin, ingat ya, muttaqin, kemudian kafirin dan munafikin ya. Berikutnya nanti di bagian penggal kedua itu menceritakan tentang 3 tipe pemimpin dunia ya. Pertama, tipe pemimpin yang pernah salah tapi dia mau bertobat Pak, nggak terus-terusan sampai cawe-cawe gitu, enggak, terus dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disimbolisasi dengan tipe Nabi Adam alaihissalam ya. Ketika Allah menceritakan ini ja'ilun fil ardi khalifah, itu isinya adalah cerita Nabi Adam alaihissalam ya, sampai ketika itu tergoda oleh iblis, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat itu, fataba alaih, fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alaih ya. Nabi Adam mendapatkan pelajaran beberapa kalimat doa yang dengan doa itu Allah Subhanahu wa taala memberikan taubat kepadanya. Apa isinya? Di surat yang lain disebutkan kalimatnya, qala, keduanya berkata, Adam dan Hawa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dengan kalimat itulah taubatnya Nabi Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tipe yang pertama, tipe pemimpin yang pernah salah tapi masih mau memperbaiki diri, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tipe pemimpin yang Allah angkat berperiode-periode, bahkan beberapa periode, tapi udah salah masih aja nggak mau ngebenerin diri. Itu adalah tipe disimbolisasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tipe Bani Israel. Makanya panjang cerita Bani Israel di surat Al-Baqarah. Udah salah, diampuni, salah lagi, diampuni, dosa lagi, diampuni, salah lagi. Dia nggak mau memperbaiki diri. Bahkan mereka merubah ayat-ayat Taurat menjadi Talmud. Ya. Bahkan nabi-nabi mereka dibunuhnya, seperti Nabi Zakaria dibunuhnya. Jadi kalau sekarang orang-orang Bani Israel, orang-orang Israel itu ya, ngebunuh Gaza, itu bagi dia biasa. Jangankan orang biasa, ulama-ulama aja dibunuh, nabinya aja dibunuh. Karena bagi mereka dalam kitab Talmudnya disebutkan bahwa selain Yahudi itu ghayyum, binatang, bukan manusia dianggapnya. Nah, maka ini menjadi akidah Talmud yang parah dan berbahaya. Ya, apalagi disimbolisasi lagi dengan akidah Zionis. Ya, itu lebih bahaya lagi. Nah, ini tipe manusia yang jadi pemimpin tapi kemudian salah, nggak mau berbuat baik, nggak mau taubat, gitu. Salah lagi, terus saja begitu sampai akhir masa jabatan, tanda kutip gitu. Nah, makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala
sekian lama abad percayakan urusan agamanya kepada Bani Israel, nggak mau taubat-taubat, maka kemudian Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala mempercayakan kepada umat Muslim melalui keturunannya Nabi Ismail, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ada tipe yang ketiga, tipe manusia pemimpin yang ketiga, yang pemimpin itu selalu baik dan benar, tapi dia melalui jalur ujian-ujian yang berat. Nah, tipe ini disimbolisasi oleh Nabi Ibrahim alaihis salam. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Dan ingatlah ketika Allah menguji Nabi Ibrahim bikalimatin, dengan beberapa kalimat larangan dan perintah. Banyak ujian-ujian Nabi Ibrahim alaihissalam. Mulai dia lama nggak punya keturunan, lalu diizinkan oleh Siti Sarah punya istri namanya Siti Hajar, pembantunya. Jangan dibayangkan Pak, Sarah dengan Siti Hajar itu Pak. Sarah itu perempuan yang paling cantik. Wah, saking cantiknya itu apa? Cuantik, ya, sampai Raja Namrud aja mau ngambil itu, ya. Nah, kalau Siti Hajar itu pembantu, biasanya pembantu itu kalangan orang hitam Pak, orang hitam. Makanya kalau bilang Nabi Ibrahim aja poligami, ya kalau mau contoh Nabi Ibrahim, cari istri yang kedua yang hitam, negro, mau nggak? Nah, maunya sunnahnya aja, tapi nggak mau yang sunnah benerannya gitu. Nah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedua siapa? Setelah Khadijah, Aisyah? Bukan, Saudah. Pembantunya Saudah itu dari kata Saudah, aswad, orang hitam. Daripada haram, pembantunya sejak awal kalau lagi ada Khadijah masih enak, ada istrinya, dia pembantu. Khadijah meninggal, dia masih jadi pembantu, daripada haram dinikahkan. Saudah, ayo mau jadi punya istri kedua orang hitam lagi? Maunya yang cantik-cantik aja, janda muda, pasti perawan. Dan Nabi nggak pernah nikah dengan perawan kecuali Aisyah aja. Semuanya janda. Khadijah sendiri itu janda, tapi Nabi nggak pernah mempoligami. Setia sampai meninggal istri pertamanya itu. Dia janda 2 kali malahan. Ke Nabi itu 3 kalinya. Kenapa dengan janda? Allah menjaga Khadijah dari perbuatan yang tidak baik. Dia halal dulu, dengan di zamannya dia halal bernikah dengan laki-laki. Ya, nah Nabi Ibrahim alaihissalam demikian juga, nikah dengan Siti Hajar, dapat anak namanya Ismail. Nah, dari Ismail ini nanti keturunan-keturunan di bawahnya sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cobaannya apa? Cobaannya karena Siti Sarah nggak punya anak, melihat Siti Hajar bahagia punya anak, Ibrahim pun seneng, lama nggak punya anak dikasih anak, timbul rasa cemburu. Ya Bu ya, biasa Bu ya, dia si ibu nggak punya anak dari perutnya, dari istri yang kedua punya anak, pasti Nabi Ibrahim sangat sayang banget kepada anaknya, kan ada rasa cemburu. Maka kemudian Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meletakkan anak dan istrinya itu ke sebuah lembah yang tiada pepohonan di Mekah. Kan mereka tinggal di Palestina. Itu ujian. Ya. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah.
Ya Allah, kami telah letakkan sebagian keturunan keluarga kami di sebuah lembah yang tiada pepohonan. Jangan mikir Mekah sekarang, Pak. Sekarang mikir Mekah sekarang enak. Ada hotel Zamzam, ada hotel Movenpick, ada hotel Hilton, ya, air banyak, ya, kendaraan banyak, ada liftnya, masya Allah. Dulu Mekah itu biwadin ghairi dzar'in, sebuah lembah yang tiada pepohonan, sepi. Makanya itu adalah mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Di padang pasir yang kering kerontang, orang berbondong-bondong ke sana. Kalau orang-orang berbondong umpamanya Mekah ada di puncak, wajar, tempatnya adem, sejuk, di sana kering, kerontang, tapi orang nggak pernah sepi datang ke sana. Ya, itu juga salah satu waj'al afidatan minan nas. Nabi doanya itu Nabi Ibrahim, jadikan sebagian hati sebagian manusia cenderung kepadanya. Wah, itu doanya. Ini juga kalau kita baca, Pak, insya Allah dagangan kita laku. Baca ayat ini nih, pedagang nih, ya, insya Allah lah laku. Yang membuat saya semangat bikin pesantren di ujung min aqsal Madinah, ujung kota sono, ya, sepi dan jalannya jelek, rumpin, Pak, dulu rumpin, ya. Itu guru saya Kiai Haji Syukron Makmun, saya undang di acara maulid kedua, tahun kedua berdiri pesantren, baru 70-an santrinya waktu itu. Kaget lewat situ, dia bilang, Jamhuri, saya nemuin jalan gini tahun 70-an, kok sudah zaman milenial begini masih begini jalannya. Ya, masya Allah. Itu yang membuat semangat saya. Mekah aja dulu kering kerontang, sepi, ya. Kok ini, makanya banyak yang tanya teman saya, kenapa Ustaz Jamhuri bikin pesantren di sini? Ya, itu Nabi Allah juga bisa kok. Allah bisa meramaikan tempat yang sepi, ya, meramaikan tempat yang sepi kayak Mekah. Makanya kalau kita belajar ekonomi kan, kalau buka usaha minimal ada 3P atau 4P. 3P lah, Pak, ya. Pertama produknya, produknya harus berkualitas, ya. Kedua promotionnya harus bagus. 3, place, tempat harus strategis, ya. Kemudian price harus murah, harga harus murah. Nah, kalau place nih kayaknya nggak strategis nih. Nggak strategis, Wah, di pojokan sana udah mandek lah, kalau ke sana nggak ada jalan lagi, udah buntu sawah. Nah, itu yang membuat semangat saya kisah tentang Nabi Ismail yang diletakkan di sebuah tempat yang tiada pepohonan. Ya, alhamdulillah, kalau boleh cerita, dari 13 santri di tahun 2010 sekarang sudah 1000 santri kurang 50. Allah ramaikan. Makanya alhamdulillah jadi berkah buat penduduk sekitar, yang laundry, yang apa, kita berdayakan. Banyak orang, Pak, yang nawarin kerjasama laundry, orang-orang yang punya laundry itu, ya. Ustadz tinggal duduk manis aja, nanti bagi hasil. Enggak. Enggak, biar orang kampung, ya, menyerap tenaga kerja sekitarnya, gitu, ya. Nah, itu baru ujian yang pertama, belum ujian bertemu dengan Namruz, rajanya, belum ujian dengan bapaknya yang masih menjadi pabrik patung, Pak, pengrajin patung, Azar, ya. Belum lagi ujian pas udah gede Ismail suruh disembelih. Jadi pemimpin yang hebat itu yang banyak ujian, Pak. Kesana nggak boleh, ke situ nggak boleh, dilarang melulu, ya kan. Nah, wa izibtala Ibrahim bikalimatin fa'atamahun, tapi Nabi Ibrahim menyempurnakan semua larangan dan semua perintah.
dengan baik, ya. Maka Allah mengatakan, qala inni ja'iluka lin-nasi imama, aku jadikan engkau bagi manusia sebagai imam, sebagai pemimpin. Nabi masih minta, qala wa min dzurriyyati, ya Allah minta dari keluarga saya, keluarga keturunan saya. Zuriyah itu sampai keturunan. Nah, nanti lahirlah Nabi Muhammad SAW. Ya. Tapi kata Allah tetap apa timbangannya? Qala min dzurriyyati qala la yanalu ahli zalimin. Janjiku tidak akan terkena kepada orang yang berbuat zalim. Walaupun betul dari zuriyahnya, tapi tidak akan jatuh kepada zuriyah yang berbuat zalim. Ya, timbangannya timbangan objektif tetap. Ya. Nah, makanya kalau zuriyahnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu pada baik, jadi imam. Makanya Rasulullah SAW mengatakan al-a'immatu min Quraisy, para pemimpin itu akan lahir dari golongan orang Quraisy. Habaib, mudah-mudahan Baswedan habaib juga kan. Nah, mudah-mudahan al-a'immatu min Quraisy gitu, mudah-mudahan. Ini bukan kampanye, ini mah kebetulan aja. Nah, terus Bapak Ibu sekalian, bagian-bagian dari juz pertama itu ada tentang rubu pertama, ya, membicarakan tentang golongan-golongan manusia itu. Kemudian berikutnya rubu yang kedua. Rubu itu ada, Pak, di Al-Quran itu ada pinggirnya itu ain, Pak. Jadi satu juz itu dibagi beberapa rubu, empat bagian, rubu pertama, rubu kedua, rubu ketiga gitu, ya. Ada beberapa rubu. Nah, rubu seperempat yang kedua itu cerita tentang Nabi Adam alaihissalam. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian yang ketiga itu tentang tipe manusia sebagai pemimpin. Tipe Nabi Adam, pemimpin yang pernah gagal tapi dia mau memperbaiki diri. Tipe yang gagal, pemimpin yang gagal dan nggak mau memperbaiki diri dan nggak pernah sadar, itulah tipe Bani Israel. Dan yang ketiga adalah tipe pemimpin yang memang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun melalui banyak ujian, ya, dan itulah berhasil Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian rubuk yang berikutnya adalah tentang kekuasaan Nabi Ibrahim alaihissalam tadi itu. Lanjut. Ini bagian pertama daripada surat Al-Baqarah. Lima ayat pertama menerangkan tentang sifat-sifat orang muttaqin, sudah, ya. Itu hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, sudah kita terangkan. Dua ayat berikutnya menerangkan tentang sifat-sifat orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamullahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun azim. Cuma dua ayat ciri-ciri orang kafir itu, karena gampang mengenalinya. Yang susah orang munafik nih, kelihatannya kayak kita tapi dia ngedukung orang kafir, ya. Nah, ini maka ada 13 ayat, ya, berikutnya menerangkan tentang sifat orang-orang munafik, ayat 8 sampai ayat 20. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada dia mengatakan saya beriman kepada Allah dan hari kiamat, padahal dia enggak beriman. Nah, itu orang munafik, ya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa yash'urun. Mereka itu membohongi Allah, ya, dan membohongi orang-orang mukmin, tapi mereka enggak ngerasa. Nah, terus sampai ayat ke-20 daripada surat Al-Baqarah. Itu tentang penjelasan sifat-sifat orang munafikin. Kemarin kita sudah bahas sedikit, ya.
Kemudian penjelasan tentang ketiga golongan manusia di atas seakan Allah memberikan pesan kepada kita. Ada 3, muttaqin, kafirin, dan munafikin. Seakan Allah mau suruh kita milih, mau milih yang mana 3 golongan. Nggak ada lagi lebih daripada 3 golongan ini. 3 aja udah. Mau ikut golongan muttaqin, mau ikut golongan kafirin, atau mau ikut golongan munafikin. Nah, sedangkan sifat pertama orang yang bertakwa adalah percaya kepada yang gaib. Sebutkan di awal, alladzina yu'minuna bil ghaib. Karena orang-orang Bani Israil itu percayanya hanya yang sifatnya materi, yang kelihatan mata. Baru aja nerima mukjizat dari dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar-kejar Fir'aun sampai ke ujung jalan laut, nggak ada tempat lagi lari. Mereka menyaksikan, wadrib bi'asaka, pukul dengan tongkatmu, fanfalaqo, maka al-bahru itu lautan terbelah 2, ya, getarannya kencang sehingga Nabi Musa dengan kaumnya Bani Israel bisa nyebrang. Ya, ini karena karena kudanya Fir'aun itu laki-laki. Ya, kudanya Nabi Musa perempuan. Sebenarnya ragu tuh Fir'aun mau nyebrang, tapi ini udah jatuh cinta sama kudanya Nabi Musa, dia kejar. Ya, tapi begitu dikejar tengah lautan kembali menjadi satu. Udah di seberang, ngelihat orang pada di seberang sana ada kaum yang menyembah berhala-berhala. Ya, dia bilang, ya Musa, ij'al lana alihah kama lahum alihah. Wahai Musa, buatin dong patung-patung Tuhan-Tuhan kayak mereka juga punya Tuhan-Tuhan. Ya Allah, baru ngelihat, ya, mukjizat Nabi dari Allah, masih ngeyel minta Tuhan kayak Tuhan orang-orang di seberang sana. Itulah tipe manusia yang ngeyel dan sering membandel. Jadi dia melihatnya yang zohir-zohir aja, melihatnya yang zahir-zahir aja, yang kelihatan mata. Syarat pertama jadi orang mukmin itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Ghaib itu bukan berarti percaya sama gondorwo atau macam-macam setan gitu. Ada kuntilanak, ya. Kita miskin-miskin semua, Pak. Setan-setan kita, Pak. Ada tuyul nggak pakai baju. Ya, ada sendal bolong di sini sobek di sininya, bajunya bolong. Ya, ada pocong nggak punya baju, ya baju kafan. Kalau setannya di Amerika hebat-hebat, Pak. Dracula aja pakai dasi, Pak, dasi kupu-kupu lagi, keren. ya minimal setannya Cina itu apa tuh, yang loncat-loncat tuh, vampir, masih rapi, Pak, pakaiannya. Kita mah tuyul nggak punya baju. Jadi itu hanyalah persepsi kita aja, persepsinya orang Indonesia, nih pocong, nih kuntilanak, nih tuyul, nih gondorwo. Persepsinya orang Amerika, ini setan itu Dracula. Persepsinya orang Cina, ini adalah apa? Vampir. Bukan itu yang dimaksud dengan alladzina yu'minuna bil ghaibi. Gaib itu Allah sendiri gaib. Dari kacamata kita sekarang nggak kelihatan. Nah, kita harus percaya surga, neraka, as-su'al fil kubur, di dalam kuburan, pertanyaan dalam kuburan, itu hal-hal yang gaib yang harus kita imani. Nah, orang-orang sekarang itu ngelihatnya yang nyata-nyata aja. Ya, kalau kalau Bapak lihat YouTube-nya kisah-kisah orang orang ateis, itu dia. Terus kalau mati gimana? Ya mati ya habis aja, anjir, jadi tanah. Dia nggak percaya dengan apa?
Tuhan, nggak percaya dengan hari kiamat, nggak percaya dengan pertanyaan dalam kuburan. Nah, kalau kita nggak percaya, itu ciri-ciri daripada alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, hati-hati Pak, hati-hati. Salah satu ateis itu adalah komunis. Dulu komunis itu memberikan doktrin kepada anak-anak sekolah gimana? Ayo coba anak-anak berdoalah kepada Tuhan, ya Allah, ya Tuhan atau ya Allah, berilah saya satu pensil. Coba buka matamu, ada nggak pensil di depan kamu? Enggak kan? Nah, Tuhan tuh nggak ada. Tuh memasukkan doktrin tuh gampang sekali ke anak-anak sekolah. Coba sekarang minta sama guru, Bu Guru minta pensil, Bu Gurunya keliling tarik pensil. Tuh guru, ada kan? Jadi jangan percaya adanya Tuhan katanya. Nggak ada Tuhan itu. Nah, gampang kan Pak? Nah, ini harus kita kuatkan. Kuatkan iman anak-anak kita. Percaya kepada yang gaib. Ngeri, ya. Karena sudah menjalar, ya. Pemahaman komunis, ateis, ya. Itu sudah mulai menjalar ke beberapa pikiran anak-anak kita. Nauzubillahi min dzalik. Lanjut, Pak. Nah, tadi yang gaib itu sehingga timbul rasa tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia bukan hanya menteri bertanggung jawab kepada presiden, tapi menteri bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia nggak amanah, dia dosa. Tapi kalau hanya di depan presiden, kalau kelihatan presiden, kalau enggak ya enggak. Ya, camat bertanggung jawab kepada bupati. Ya, benar. Tapi kalau orang muslim yang percaya kepada yang gaib, itu bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pernah ada cerita, ya, si Rudi, anak muda, dia melamar pekerjaan. Baca koran, iklan, melamar pekerjaan. Lalu disambut, dipanggil, suruh interview oleh perusahaan besar itu. Ya, terus dia datang ke kantor itu. Karena banyak yang ngelamar, di ruangan tunggu itu dia antri. Di tengah-tengah antri, dia masuk ke dalam WC perusahaan, toilet. Karena kantornya baru disewa, masih kotor tempat WC-nya. Lalu dia ambil tisu, dia bersihin wastafelnya, dia bersihin gitu, kaca-kacanya. Lagi kerja begitu, ya, padahal dia sedang belum jadi karyawan, masih baru mau diinterview. Di tengah-tengah interview dia mau ke WC, ngelihat nggak enak, dia bersih. Datang orang pakai dasi, mau ke WC juga, tapi dia heran ada anak muda yang bersih-bersihin. Padahal kantor itu baru. Ditanya, Anda siapa? Saya Rudi, Pak. Anda karyawan sini? Belum, Pak. Bukan, baru mau. Tapi kenapa Anda mau bersih-bersih itu? Wastafel segala. Kan Allah ngelihat saya, Pak. Tuhan ngelihat saya. Pasti saya dapat pahala, Pak. Pasti saya dapat pahala. Nah, itulah orang yang percaya kepada yang gaib. Bukan hanya tanggung jawab kepada atasan. Bahkan belum jadi karyawan, dia bertanggung jawab kepada lingkungannya. Nah, begitu selesai dia buang hajat dan seterusnya, lalu dipanggil tuh, Rudi katanya. Ternyata yang menginterview yang tadi ketemu di WC pakai dasi. Anda Rudi tadi ya yang di WC ketemu saya? Iya Pak. Sudah, Anda kami terima di perusahaan kami. Gak banyak tanya, kenapa sudah ada integritas dirinya kepada perusahaan, tanggung jawabnya kepada perusahaan. Kenapa? Karena alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia bukan hanya bekerja karena kelihatan oleh atasan, bahkan belum jadi karyawan pun dia bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia peduli kepada lingkungannya. Nah, makanya perlu di sini alladzina yu'minuna bil ghaib. Kalau bahasa Anies Baswedan itu bukan hanya aturan tapi etik. Etik yang tinggi. Ya, etik. Aturan KPU yang jadi capres dan cawapres minimal 40 tahun.
Itu undang-undang memang. Lalu keluar keputusan MA yang tidak dibukukan oleh KPU, di aturan dirubah, belum dirubah itu. Secara etik nggak pantas karena aturannya masih segitu, usia 40 tahun, 30 nggak masuk. Nah, jadi etik itu di atas hukum. Etik itu di atas hukum. Dulu Pak, waktu sa'i rame itu dulu tuh. Orang baca sa'i kan inna sofa wal marwata min sya'airillah. Ini pembimbingnya baca Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, benar? Ada dulu. Ini nggak punya etik Pak. Kalau secara hukum sah Pak. Karena sa'i itu yang penting fisiknya bukan bacaannya. Sah. Secara hukum. Tapi secara etik bener nggak kayak gitu? Ya, nggak bener. Masa baca Pancasila tentang ngaku nasionalisme? Presiden pertama aja waktu haji, waktu umroh antara Safa dan Marwah nggak baca gitu. Yang melahirkan Pancasila itu Soekarno, ide-idenya diantaranya. Nggak begitu. Pak Harto yang bikin P4 pedoman penghayatan Pancasila. Waktu haji nggak baca begitu. Oh ini banyak lagu katanya, nasionalisme. Bener nggak? Ya kalau sa'i ya zikir kepada Allah. Wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, tempat syiar tuh Safa Marwah, Masjidil Haram, itu bagian daripada ketakwaan hati. Ya, jadi harusnya zikir, bukan baca Pancasila. Nah, debat tuh di WA sama teman-teman sama pesantren saya. Yang penting sah. Saya bilang, ente sholat cuman pakai anduk aja, yang penting ketutupan antara pusat dan lutut itu sah. Tapi nggak punya etik, nggak punya akhlak kepada Allah, tetek masih kelihatan, kelek masih kelihatan. Kalau sah secara hukum, sah nggak? Sah. Maka nggak cukup kita bilang hanya hukum KUHP, tapi etik itu yang lebih mahal di atas hukum. Orang laki-laki auratnya antara pusar dan lutut. Kita pakai anduk yang gede tuh, anduk hotel Pak. Ya, ini ketutupan, ini ketutupan. Sholat sah nggak? Sah. Tapi punya etik nggak dia? Nggak. Ketemu camat aja kita rapi banget pakaiannya. Maka ketemu Allah sembarangan begitu. Ya. Nah maka etik itu di atas hukum, sekedar hukum saja. Nah ini bisa hanya dilakukan oleh allazina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman kepada yang. Sampai jam berapa? 2 menit lagi. 2 menit lagi belum pertanyaan. Nah isi surat Al-Baqarah juz pertama itu ya tadi sudah dibahas, salah satunya apa tuh Pak? Kisah tentang kenakalan Bani Israel ya. Itu panjang sekali dan cerita sampai Nabi itu cemburu Pak. Al-Quran diturunkan kepada siapa Pak? Nabi Muhammad. Tapi isinya banyak cerita Nabi Musa dan umatnya Bani Israel. Ya. Hampir di semua surat itu ada cerita tentang Bani Israel. Jadi kisah tentang Nabi Musa dan umatnya Bani Israel lebih banyak daripada cerita Nabi Muhammad sendiri. Ada surat Muhammad pendek, cuma 2 halaman apa 3 halaman. Surat Muhammad. Ya, tapi tentang cerita di setiap surat ada aja cerita Bani Israel. Sampai Nabi itu agak cemburu. Ya. Nah, itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala umat Islam supaya tahu wataknya satu kelompok manusia kayak begini nih. Supaya hati-hati, waspada.
waspada. Ya. Sejak dulu orang-orang Yahudi itu banyak nggak diterima, Pak. Orang Yahudi hidup aman, tenang, damai pada saat di negara dengan pemerintahannya yang Islam. Zaman dinasti Daulah Utsmaniyah Turki, dia aman, tenang hidupnya. Di Eropa dicolak, Pak, oleh orang-orang Kristen sendiri. Kenapa? Karena orang Israel itu, orang Yahudi itu mencela Siti Maryam, disangkanya perempuan nakal. Ibunya siapa? Nabi Isa. Masa punya anak nggak punya bapak? Nah, di situ dicelah untuk menjelekkan siapa? Siti Maryam. Bagaimana nggak kesel orang Kristen di Eropa? Makanya kalau sedang dipertahankan di situ di Palestina, itu memang keinginan mereka. Daripada ngeribdin gua di sini, mendingan sana tinggalnya di Eropa dah, di Palestina dah. Yang bikin repot orang-orang Islam biarin. Makanya dia support, Pak. Asal jangan tinggal di Eropa, jangan tinggal di Amerika, ribet. Itu dia persoalannya. Di zaman Hitler, kenapa dibunuh? Walaupun kita nggak setuju dengan Hitler. Karena waktu zaman Jerman susah, yang kaya itu banyak orang-orang Yahudi. Dia makan roti, nggak dihabisin, dibuang di sampah. Sementara tentara Jerman sendiri makanin bekas-bekas yang ada di sampah. Hitler ngelihat, kesel dia. Gua kalau jadi berkuasa, gua matiin semua orang Yahudi. Nggak prihatin banget sih, miskin begini dia makan seenaknya. Dendam dia tuh. Adolf Hitler. Walaupun kita nggak setuju dengan cara pembunuhan sadis seperti itu. Ya, udah 2 menit. Udah, saya rasa cukup segini dulu ya. Ini sathiyat ya. Sathiyat itu apa? Secara global dulu ya, menerangkan tentang Al-Baqarah. Nanti insya Allah ayat per ayat ya. Ini belum selesai nih Al-Baqarah ya, ada bagian pertama, ada bagian kedua, juz pertama dan juz kedua. Ini baru juz pertama. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.